16 ayat 1 KUHP yang diuraikan pada halaman 11 sampai halaman 17, bahwa peristiwa yang diuraikan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa hanya menyebutkan peristiwa yang diulang-ulang yang sama sekali tidak menjelaskan dan mengkonstruksikan kesalahan mana yang diperbuat oleh terdakwa, sehingga dikatakan melanggar pasal-pasal yang dimasukkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Pengulangan uraian-uraian peristiwa hukum yang tidak menjelaskan kesalahan mana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesalahan elementer yang mengesampingkan azas fundamental dalam hukum pidana, yakni Genstraf Sonderschuld, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dan actus non facit reum nisi mens sit rea, yang berarti suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila mana tak maksudnya bersalah, tidak maksudnya bersalah. Kesalahan sebagai syarat dasar untuk memidanakan seseorang haruslah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan sebagai syarat yang diatur dalam undang-undang. Dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum yang tidak menguraikan secara jelas kesalahan terdakwa, sehingga jelas dan teranglah bahwa penuntut umum hanya memaksakan pengadilan ini untuk menzolimi terdakwa dan secara nyata tidak memahami konsepsi surat dakwaan sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, maka patutlah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. A1. Penuntut umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menyusun dakwaan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum dan para hadirin yang kami hormati, penerapan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan penggunaan pasal imajiner penuntut umum semata. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Bahwa penerapan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mempersyaratkan adanya kedaruratan kesehatan yang terjadi akibat suatu tindakan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Padahal dalam surat dakwaan JPU sendiri menyebutkan pada halaman kedua alinea kedua kedaruratan kesehatan masyarakat itu telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Ini artinya kedaruratan kesehatan bukan dilakukan oleh terdakwa, melainkan telah terjadi sebelumnya. Sementara yang didakwaan pada terdakwa terjadi pada tanggal 13 November 2020. Oleh karena itu, peristiwa tanggal 13 November 2020 bukanlah penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa. Seharusnya yang didakwa tentang kedaruratan kesehatan adalah Presiden sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan tentang adanya kedaruratan kesehatan. Sebagaimana diuraikan pada halaman 4 alinea pertama dalam surat dakwaan, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada surat keputusan Bupati nomor 443/479 keputusan per Undang-Undang 2020 tanggal 27 Oktober 2020. Padahal pelanggaran terhadap surat keputusan Bupati bukan merupakan perbuatan pidana, hanya mengatur sanksi administrasi. A2.
Penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun dakwaan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum dan para hadirin yang kami hormati. Penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dalam dakwaan kedua merupakan dakwaan memperbanyak pasal dan penguasa nafsu penuntut umum belaka untuk menutupi ketidakmampuan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana disyaratkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang berbunyi 1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 100 juta ya, 100 juta ya, koreksi 100 juta. Uraian peristiwa yang dituangkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum sama sekali tidak menjelaskan hal mana tindakan terdakwa yang merupakan perbuatan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga terdakwa harus dihadapkan di muka persidangan untuk diminta pertanggungjawaban pidana. Setelah kami membaca surat dakwaan secara seksama, kami tidak menemukan uraian jaksa penuntut umum dalam dakwaan kedua. Peran terdakwa yang mana yang dikatakan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah? Contoh, 1 pada halaman 8 alinea ketiga, kami tidak menemukan peran terdakwa dalam penyebaran WhatsApp yang disebutkan dalam surat dakwaan halaman 8 tersebut. 2 pada halaman 9, kami tidak menemukan uraian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah karena tidak ada dalam surat dakwaan yang menguraikan adanya pertemuan terdakwa dengan pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor maupun petugas lapangan yang menegakkan aturan. Oleh karenanya, dakwaan yang menyatakan sengaja menghalang-halangi petugas tidak tercermin dalam dakwaan tersebut. 3. Pada halaman 10 dan 11, GPU tidak menguraikan secara cerdas, secara cermat, lengkap, cermat, lengkap, dan jelas peran dan perbuatan konkret terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, yaitu perbuatan terdakwa yang menghalang-halangi rapid test terhadap santri Ponpes Agrokultural di Markas Syariah. Dalam dakwaan kedua, penuntut umum tidak menjelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap adanya hubungan antara peningkatan COVID-19 di Kabupaten Bogor menjadi zona merah dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan pada halaman 10 alinea kedua. A3. Penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam penerapan pasal 216 ayat 1 KUHP dan menafikan azas lex specialis derogat lex generalis. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum dan para hadirin yang kami hormati. Penerapan pasal 216 ayat 1 KUHP yang disatukan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dalam satu surat dakwaan merupakan perbuatan yang menegaskan bahwa penuntut umum tidak mengerti azas mendasar dalam hukum pidana, yakni lex specialis derogat lex generalis, yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Apabila kiranya penuntut umum tidak mengerti dan atau tidak memahami azas lex specialis derogat generalis sebagai azas dasar dalam hukum pidana, kiranya patutlah penuntut umum membaca ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyebutkan jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam surat dakwaan, penuntut umum menguraikan peristiwa terkait pandemi COVID-19 yang diulang-ulang untuk mendakwa terdakwa dengan pasal 216 ayat 1 KUHP
yang juga digunakan untuk mendakwa terdakwa dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang notabene merupakan aturan khusus. Maka dengan mengacu azas lex specialis derogat generalis dan pasal 63 KUHP, maka penerapan pasal 216 ayat 1 dalam dakwaan ketiga adalah sebuah kedunguan yang nyata oleh penuntut umum dalam penyusunan dakwaan. Selanjutnya, penuntut umum juga tidak menguraikan secara cermat, lengkap, jelas dan lengkap perbuatan dan tindakan terdakwa yang berupa dengan sengaja tidak menuruti perintah petugas. Bila kita lihat pada halaman 11 sampai dengan halaman 17. Pada halaman 11 sampai dengan halaman 17 kami tidak menemukan uraian perbuatan terdakwa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah petugas. Karena tidak ada perintah petugas manapun yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum. Oleh karenanya dakwaan yang menyatakan sengaja tidak menuruti perintah petugas tidak tercermin dalam dakwaan tersebut. 2. Pada halaman 11 sampai dengan halaman 17, jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, lengkap dan jelas dan lengkap peran dan perbuatan konkret terdakwa sebagaimana yang didakwa dalam surat dakwaan, yaitu perbuatan terdakwa yang menghalang-halangi rapid test terhadap santri Ponpes Agrokultural Markas Syariah. Berdasarkan uraian-uraian yang tadi disebutkan di atas, dakwaan penuntut umum pada dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga tidak memenuhi syarat surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap, sehingga majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Bab 4 penutup. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon agar majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan selah dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili. 3. Menyatakan persidangan secara elektronik tidak sah secara hukum. 4. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor 226/Kutsus/2021/PNJKT tim batal demi hukum. 5. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Memerintahkan penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 7. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Demikian nota keberatan atau eksepsi kami. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan di atas, kami menghaturkan banyak terima kasih. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi keberatan dibacakan oleh terdakwa dan penasihat hukum baik pada perkara nomor 221 maupun perkara nomor 226 sudah selesai. Selanjutnya giliran dari penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atau jawaban yang terhadap keberatan itu. Diberi waktu sidang yang akan datang tanggal 30 Maret 2021 ya. Ya. Selasa 30 Maret. Ya, hari Selasa tanggal 30 Maret. Dan cukup ya. Jadi terdakwa gitu. Ini selanjutnya giliran jaksa penuntut umum akan menanggapi dari keberatan yang disampaikan tadi. Ya, ini diberi waktu hari Selasa. Jadi terdakwa kembali. Ya, ada pertanyaan. Untuk majelis hari Selasa itu ada sidang di rumah sakit penuh Selasa juga. Ya. Jadi kami minta, karena kalau nanti yang satu lagi ada ini supaya
apakah tempatnya tetap di sini atau di Ya, masih sementara masih di gedung pengadilan negeri di sini. Ruang sidangnya ya ada di tempat lain, nanti ada ruang sidang yang lain ya. Di sini kan ada beberapa ruang sidang. Kami cuma mohon majelis supaya yang penasihat hukum mungkin dapat kalau sementara ini kan tadi diberikan kesempatan hanya 12 orang yang bisa masuk. Ya. Jadi kami minta kepada majelis untuk membantu kepada pengadilan negeri untuk memberikan supaya tidak terhalang penasihat hukum yang lain. Jadi nanti supaya lancar, karena ini berkaitan dengan pengamanan juga ya, tetap berjalan pengamanan. Itu nanti daftar nama-namanya diserahkan ke Humas. Ya, siapa yang akan hadir untuk sidang perkara nomor 21 atau perkara nomor 224 nanti diatur aja di sana. Ya. Jadi kalau jumlahnya tentu tetap dibatasi seperti sekarang kan, ini kan maksimal 7 orang, jaksa juga begitu maksimal 7 orang untuk ruang sidang di sini. Kalau ruang sidang di yang lain mungkin lebih sedikit lagi karena sesuai dengan kemampuan kapasitas ruangan. Ya gitu. Makanya nanti berkoordinasi dengan Humas untuk ditentukan berapa jumlah penasihat hukumnya yang dapat ditampung di ruang sidang itu, ya. Di sana sudah cukup ya, jelas ya. Baik. Sidang ditunda hari Selasa tanggal 30 Maret 2001 untuk agenda sidang pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap keberatan yang diajukan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Terdakwa kembali ke tahanan, sidang ditutup. Kemudian mendengar bendera dan hakim meninggalkan ruang sidang. Baik, Bapak dan Ibu semua akan duduk kembali. Diberitahukan tadi perkara nomor 221 dan 226 yang akan diundur disidangkan kembali pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Demikian diberitahuannya, dan setelah perkara ini akan dilanjutkan dengan perkara nomor 222 dengan terdakwanya Jafri Haris Ubaidillah dan kawan-kawan. Bapak dan Ibu semua, perkara ini diskor dulu, ditunda dulu karena memberikan kesempatan untuk sholat asar dan akan dibuka kembali pada pukul 15.30. Demikian pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua.
tadi udah naik. Masa ada bocor? Udah naik. Kerja, kita udah kerjain. Bang. Jadi kita. Oke. Ntar azan dulu ya, azan dulu. Intinya receivernya ditaruh aja, ditaruh aja, ntar mic-nya. Iya, belum. Tadi, tinggal masih tahu lagi. Oh gini aja. Sini gini. Hah? Udah lo kasih tahu dari apa? Udah. Gini doang. Udah beres. Nah, takutnya. Hah? Pegang videonya. Soalnya kerasa banget kalau misalnya anak saya. Jadi kita usulkan supaya nanti, jadi dia bilang semua kamu mas saja kalau mengusulkan supaya bisa telepon. Kita usulkan dan telepon. Jika yang moderator misalnya buat dia bilang sampaikan cuma mas. Tapi orang bilang tujuh sampaikan cuma mas. Karena boleh ya. Gimana mau balik langsung itu? Langsung jam 3 ya bilangnya. Oke. Cek audio aman bang ya? Ya nyambung itu ya. Nah. Nah. Apa namanya? Soal eksepsi. Ya. Jadi Habib Rizik sudah membacakan eksepsi 2 perkara, yaitu yang eksepsi di Petamburan dan Megamendung. Kita juga sudah menyampaikan eksepsi yang tentang di Petamburan dan Megamendung. Nah, untuk berikutnya ini kita nanti melanjutkan eksepsi tentang 5 orang terdakwa itu, 5 Sobri Lubis CS yang di Petamburan.
Oh, yang Jadi Petamburan ini kan ada dua ini. Satu rombongan Sobri Lubis yang 5 orang. Nah sedangkan Habib kan berdiri sendiri, dua-duanya Petamburan. Begitu. Nah intinya eksepsi kita tadi, Dewan Pertama Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum karena menggabungkan ya undang-undang khusus dengan undang-undang umum pasal 160 dengan 93 undang-undang karantina. Kemudian di dalam Dewan kelima juga batal demi hukum, dia menggabungkan, menyuntukan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan dengan KUHP. Itu nggak bisa tuh, karena undang-undang organisasi kemasyarakatan itu juga undang-undang khusus. Begitu. Jadi ada dua intinya, Dewan 1 dan Dewan kelima. Nah, salah satu aja Dewan batal ya berkas kembali dulu ke kejaksaan. Ya. perkara yang RS ini Pak. Belum. Ini mungkin berlanjut ke sana nanti. Jam berapa? Ya, kita disekor jam 3 sampai 3.30. Oh, sampai 3.30 Ya, itu dilanjutin. ya 3.30 setelah asar dulu, isom asar dulu. Begitu. Setelah itu langsung keberataannya Enggak, ini belum kita bacakan. Nanti sudah dibacakan baru saya memberikan penjelasan supaya tidak mendahului. Ya kan gitu. Ini trik dalam strategi mengatur eksepsi gitu kan. Mengatur pembelaan klien. Jadi pakai trik. Sudah kita ini baru kita sampaikan. Tapi tadi Habib kooperatif ya Pak? Di jalan sidang dari pagi Habib kooperatif. Kooperatif, sangat kooperatif. Benar-benar sangat kooperatif, tertib, ya hanya berkeringat saja, membacakan banyak, tapi tertib dengan kata-kata yang mengena dan sangat santun. Gitu. Habib bacain yang mana? Ya. Pribadinya, Oh, dia mempunyai eksepsi pribadi di dua perkara baik di Petamburan maupun di Megamendung. Dia punya pribadi, nah kita lain sendiri dari penasihat hukum. Jadi semua yang didakwakan itu dia punya eksepsi pribadi, begitu. Pak, untuk sidang berikutnya kan tanggal 30 Maret, kemudian akan digelar secara offline lagi kah? Kemudian ada Offline, dari tetap offline. Ada pesankah dari Habib untuk pendukungnya yang hari ini kan datang gitu dan tadi ada sempat ramai juga dengan polisi. Nah saya tidak sampai ke sana tadi, karena sudah baca sisi kita langsung disekor dulu. Iya. Jam berapa Pak nanti? Tanggal 30 jam berapa? Tanggal 30 ya tetap jam 9. Yang tanggal 30. Agendanya Pak? Ya, agendanya tanggapan dari jaksa penuntut umum. Terkait eksepsi. Ya, itu untuk perkara Habib. Tapi kalau perkara Romo Sobri Lubis kan eksepsi belum dibacakan dan belum dibuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku pada pagi hari ini untuk berdoa bersama, berdoa masing-masing dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, memohon kepada Allah agar saudara kita Ustaz Habib Rizik Syihab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dijaga dan dipeliharanya, karena beliau adalah seorang mujahid yang istiqomah, yang konsisten, yang selalu ingin menegakkan kebaikan dan selalu mengajak masyarakat dan umat untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Beliau adalah orang istiqomah. Karena itu sekali lagi mari kita doakan beliau agar dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, sekaligus juga dari tipu daya orang-orang yang jahat, dari makarnya orang-orang yang bertanggung jawab yang tidak senang dengan kemajuan dan keindahan ajaran Islam. Mari kita berdoa dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku pada pagi hari ini untuk berdoa bersama, berdoa masing-masing dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, memohon kepada Allah
agar saudara kita Ustaz Habib Rizik Syihab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dijaga dan dipeliharanya, karena beliau adalah seorang mujahid yang istiqomah, yang konsisten, yang selalu ingin menegakkan kebaikan dan selalu mengajak masyarakat dan umat untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Beliau adalah orang istiqomah. Karena itu sekali lagi mari kita doakan beliau agar dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah, sekaligus juga dari tipu daya orang-orang yang jahat, dari makarnya orang-orang yang bertanggung jawab, yang tidak senang dengan kemajuan dan keindahan ajaran Islam. Mari kita berdoa dengan penuh kekhusyuan, kerendahan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.